tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Telah kita belajar bersama, di situ ada sibtun. Ada yang masih Pak Bu? Makna dari sibtu. Cucu. Cucu dari anak siapa? Anak perempuan. Adapun cucu dari anak laki-laki hafid, ya, hafidun. Ha fa ya dal hafid. Adapun cucu dari anak perempuan dinamakan apa? Sibtun. Sin ba ta. Sibtun. Ya, barakallahu fikum jami'an. Dan telah kita bahas bersama tentang hadis yang begitu mulia itu, termasuk hadis jawami'ul kalim. Ucapan Nabi yang begitu singkat namun maknanya begitu sangat luas, sangat bermanfaat. Begitu pula jamaah sekalian, hadis yang akan kita pelajari, akan kita kaji bersama pada kesempatan yang berbahagia ini, hadis yang ke-12 juga merupakan jawami'ul kalim. Ya, ucapan Nabi SAW yang begitu sangat singkat namun maknanya begitu luas dan dapat kita jadikan sebagai sebuah kaidah hidup kita. Kita bisa jadikan sebagai kaidah dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada yang masih Abu? Siapa nama asli sahabat yang mulia ini? Abu Hurairah. Sinten? Abdurrahman atau Abdullah? Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu taala anhu. 6. Beliau sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cuma ada beberapa kata, ya, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Min husni al-islam, ya, afwan, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cuma 10 kata. 10 kata. Namun hadis ini begitu sangat berharga. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil adab. Hadis yang akan kita pelajari ini adalah aslun 'azim, ya, kaidah yang begitu sangat agung dalam hal apa? Dalam masalah adab. Nabi SAW berpesan, min husni islamil mar'i, di antara tanda husni Islam, bagusnya keislaman al-mar'i seseorang, apa itu tandanya? Tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Kita ulangi sekali lagi agar bisa langsung kita hafal makna dari kandungan hadis ini. Nabi SAW bersabda, min, di antara bentuk tanda husni islamil mar'i,
bagusnya keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa Malik wa Ahmad wa sahhahahu Al-Albani. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh siapa? Imam Albani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jamaah Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis ini jamaah sekalian adalah anna min husni islamihi, di antara bentuk tanda baiknya Islam seseorang adalah tarku ma la ya'nihi, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat min qaulin wa a'malin, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Ucapan yang tidak bermanfaat tinggalkan, perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak penting, tinggalkan. Hadis ini merupakan apa tadi? Aslun azimun min usulil adab, kaidah yang sangat penting dalam masalah adab. Jamaah yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, itu menurut siapa? Apakah menurut hawa nafsu kita? Apakah tidak penting, tidak bermanfaat menurut ego kita? Atau menurut perasaan kita? Oh, ini gak penting, itu urusan orang mah, biarlah dia lakuin itu, gak penting buat saya, lolo gue gitu. Ataukah seperti itu? Atau ada jawaban lain? Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam syarah beliau, syarah Al-Arba'ah An-Nawawiyah, ya, namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nanti kalau Bapak bisa mau membuka kitab aslinya, bisa di situ, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau menegaskan kepada kita semua maksud sesuatu yang tidak bermanfaat, maksud sesuatu yang tidak penting. Beliau mengatakan, walaisal muradu annahu yatruku ma la inayata lah wala iradata bihukmil hawa wa talabin nafsi. Ya. Maksud dari meninggalkan sesuatu yang tidak penting di sini atau tidak bermanfaat di sini bukan standarnya standar hawa nafsu kita atau standar perasaan ego dari diri kita. Bukan itu standar bermanfaat atau tidak pentingnya yang hendak kita tinggalkan. Namun kata beliau, bal bihukmi syar'i wal islami, namun standar manfaat dan tidak bermanfaat, standar penting dan tidak penting, itu menurut syariat Islam, menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut hawa nafsu kita, bukan menurut perasaan kita, bukan menurut ego kita. Saya katakan pahami ya? Ini maksud dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk tanda baiknya keislaman seseorang itu ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.
meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Tentunya tidak penting di sini menurut siapa? Syariat Islam. Sehingga Pak Bu, kalau ada saudara kita misal yang tidak sholat, yang KDRT misal, atau yang menghardik orang tuanya, jangan kemudian nggak penting, biar itu urusan dia, saya, lo gue gitu kata orang Betawi, kata orang Jakarta, ya kan? Tidak, ini kemungkaran. Penting kita tidak lanjuti. Bahkan amal ma'ruf nahi mungkar itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk syariat Islam yang begitu mulia ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu hakikatnya adalah nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Ini perintah Allah. Hendaknya ada sekelompok orang yang apa tugasnya? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Tidak harus di atas mimbar, tidak harus. Enggak harus di atas podium, tidak harus. Di kehidupan keseharian kita sangat-sangat perlu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain mengajak kepada kebaikan dan ma'ruf sama kebaikan, yanhauna 'anil munkar, nahi munkar. Kita berusaha untuk menumpaskan kemungkaran, namun tetap harus dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan apa? Hikmah. Tidak boleh main hakim sendiri, namun dengan hikmah. Kalau kita melihat para sahabat, bahkan teladan kita Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah sungguh-sungguh, cukuplah mereka sebagai teladan kita. Jadi sekali lagi Pak Bung, ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di sini menurut siapa? Syariat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan tahu ini menurut syariat bagus atau tidak bagus. Ini menurut syariat bermanfaat atau tidak bermanfaat kecuali dengan apa? Ilmu. Kecuali dengan kita terus membekali ilmu, terus belajar. Dan ilmu itu adalah ciri khas agama kita, ciri khas agama Islam. Bahkan ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum apa? Qaul, kita mengucapkan, kita menasihati, wal amal, dan sebelum kita melakukan suatu amalan harus dengan ilmu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, apabila keislaman seseorang itu baik, maka konsekuensinya sudah pasti dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini Imam
Ibnu Rajab Al-Hanbali pun juga merinci sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syariat itu apa saja secara umum. Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syariat Islam itu apa? Secara umum. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menuliskan dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam, orang yang baik keislamannya sudah pasti dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Minal muharramat wal mushtabihat wal makruhat wa fudulil mubahat. Ada 4 beliau sebutkan kurang lebihnya secara umum ya, secara garis besar. Sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syariat kita yang mulia ini adalah 1, al-muharramat, sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Contohnya sangat-sangat banyak. Al-muharramat minal qaul, sesuatu yang Allah haramkan dari ucapan. Misal apa? Berdusta, tinggalkan, itu enggak bermanfaat. Fid dunya wal akhirah. Ghibah fid dunya wal akhirah la yanfa', la yakni, enggak bermanfaat, enggak penting, tinggalkan. Banyak sekali. Minal af'al pun juga sangat banyak. Kemudian yang kedua, wal mushtabihati, sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak penting menurut agama kita adalah al mushtabihat, sesuatu yang masih rancu, syubhat. Ya. Karena orang yang masih dalam kondisi terliputi dengan syubhat, sejatinya dia belum berilmu. Maknanya apa? Masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Sehingga tinggalkan. Karena amalan itu harus didasari dengan apa? Ilmu. Syubhat masih rancu, tinggalkan. Kembali kepada yang jelas. Ya. Karena dalam hadis Nabi yang telah kita sebutkan, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perkara syubhat, dia berasyik-asyik dengan perkara yang syubhat, bersantai-santai dengan perkara yang syubhat, enjoy saja dia melakukan perkara yang syubhat, maka waqa'a fil haram, ditakutkan ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dan tentunya perkara yang haram itu tidak bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Bahkan wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal. Ya, Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk yang haram. Ya, kita berusaha. Kalaupun belum bisa, harus terus bermujahadah, memaksa diri, dan tentunya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, perkara yang maksiat, perkara yang muharramat, enaknya itu akan sirna, azabnya akan kekal. Gini betul. Sedangkan ketaatan, lelahnya hanya sementara untuk kita lakukan, lelahnya hanya sementara, namun pahalanya maksimal, pahalanya kekal. Jadi kita yang mau berpikir
seharusnya kita bisa memilih. Itu ya. Muharramat, perkara yang haram. Kemudian yang kedua apa? Al-mushtabihat, perkara yang syubhat. Yang ketiga, perkara yang tidak bermanfaat menurut syariat kita adalah al-makruhat, sesuatu yang makruh, ditinggalkan lebih aula, ditinggalkan lebih utama, meskipun kalau kita kerjakan pun ya tidak berdosa. Misal apa? Makan pete, makruh kan niku, karena baunya. Kita tinggalkan lebih aula, karena itu tidak penting untuk kita kerjakan. Bahkan kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat adalah wa fudulil mubahat. Kita di antara termasuk yang tidak penting menurut syariat Islam adalah terlalu banyak dengan sesuatu yang mubah. Contohnya nopo? Main game. Main game niku hukumnya napa Pak Bu? Mubah napa haram? Mubah, boleh. Tapi kalau terlalu banyak main game, ini yang hendaknya kita hindari. Main bola, main poli, niku boleh-boleh saja secara asalnya. Namun fudul, berlebih-lebihan, ini tidak diperbolehkan. Makan, niku mubah napa mboten mubah? Butuh. Bahkan sesuatu yang dibutuh kemauan makan gitu, itu kalau berlebihan dilarang oleh syariat agama kita. Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Nah, fudulil mubahat, terlalu berlebihan melakukan sesuatu yang mubah, termasuk ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak bermanfaat. 4 hal secara garis besar termasuk sesuatu yang tidak penting menurut siapa? Syariat, yang ini pun ditulis atau dikemukakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Tadi pertama nama Pak Abu? Al-muharramat, suatu yang haram. Kedua, mushtabihat, syubhat. Yang ketiga, al-makruhat, sesuatu yang dimakruhkan. Yang keempat, fudulul mubahat, sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, nggak boleh. Naam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa atau apa hikmah dari meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Apa hikmah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, khususnya dalam hal fudul, dalam hal yang mubah, ya. Kalau yang haram jelas nggak boleh, ya kan? Khususnya dalam hal yang mubah tadi. Kenapa? Kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, khususnya dalam hal yang mubah nih. Karena Pak Bu, terkadang sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu, ya, itu akan menyeret kita dalam perkara yang haram. Ya. Kadang sesuatu yang tidak bermanfaat yang kita kerjakan itu akan menyeret kepada sesuatu yang Allah haramkan. Misal,
Awalnya sekedar ngobrol biasa, ngobrol santai, ngalor ngidul, ngulon ngetan, nggih. Namun terlalu banyak, terlalu berlebih-lebihan hingga akhirnya senggol sana, senggol sini. Itu kok iso tuku mobil ngopo yo? Kok nggih pesugihan. Wah. Ngerasani. Itu kemarin katanya ini dan itu loh. Iya po. Sudah riba. Ya kan? Main game, contoh gampang. Awalnya santai, belum azan. Aduh, belum komat. Aduh, nanggung. Oh, urung ruku. Engkau baiklah ning omah. Akhirnya waduh, asar padahal belum zuhur. Fudulul mubahat. Terkadang apa? Akan menyeret kita dalam sesuatu yang haram. Ini contoh gampangnya saja. Niki realita napa mboten niki? Niki nyata napa mboten? Nyata nggih. Nggih. Terbukti kan niki? Iya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata agama kita ini sangat menganjurkan kepada kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Secara tidak langsung hadis yang mulia ini menganjurkan kepada kita semua untuk memanage waktu, untuk mengatur waktu sebaik mungkin. Bahkan ada yang mengatakan di antara bentuk ciri khas talib penuntut ilmu yang sejati, dia itu pelit waktu. Pelit waktu. Diajak ke sana, sik. Kira-kira bermanfaat apa enggak? Banyak mudaratnya atau banyak kebaikannya nanti. Terus berpikir. Agama kita mengajak kita untuk seperti itu. Karena jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini tidak kekal. Kita hidup di dunia ini, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuzu dhalik atau kama qala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari bilangan itu. Kesempatan kita jangan disia-siakan untuk sesuatu yang tidak penting. Dan ingat, al-akhiratu khairu wa abqa. Itu mindsetnya orang yang beriman, mindsetnya orang muslim. Akhirat. Waktuku harus maksimal. Jangan sampai dalam sehari ini tidak melakukan kebaikan. Jangan sampai satu hari berlalu namun kita tidak bisa memanen pahala dari membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Terkadang kita Bapak Ibu sekalian tidak bisa memanage waktu sampai kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal jamaah sekalian, membaca Al-Quran itu ya, setiap hurufnya otomatis langsung dapat pahala. Beda kalau kita baca ya kitab para ulama. Beda kalau kita baca hadis. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran secara otomatis kita baca, baik itu sambil jalan, sambil tiduran, ya, sambil naik motor. Setiap satu huruf berpahala. Adapun kalau kita membaca hadis, kalau kita tidak meniatkan untuk belajar lillah, tidak dapat pahala, enggak dapat pahala. Sehingga Pak Bu, jangan sampai kita melewatkan hari, satu hari berlalu
namun kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak berusaha memanen pahala dari Al-Quran. Ya, niki. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya agama kita yang sangat mulia ini benar-benar menganjurkan kepada penganutnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk benar-benar menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang terus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis ini Nabi mengatakan kita dianjurkan, diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maknanya apa? Kita dianjurkan, dimotivasi untuk terus berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hadis yang mendorong kita, yang menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling anfa', yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Subhanallah, ini agama kita yang begitu mulia. Saya rasa tidak ada agama selain Islam yang seperti ini, yang menganjurkan umatnya untuk terus dan terus melakukan kebaikan, didorong, dimotivasi dengan yang sedemikian rupa. Bahkan jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Ya kan? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan pesimis, jangan bersikap lemah, jangan putus asa, terus berusaha. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan ciri atau identitas seorang mukmin, seorang muslim. Orang muslim itu bagaikan pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Apa itu pohonnya? Pohon apa itu, Abu? Pohon yang daunnya itu nggak pernah gugur. Nek dong jati mesti nek ketiga rontok gitu. Kira-kira pohon apa ini? Pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Pohon kurma. Kalau di Indonesia apa? Selain kurma, pohon kelapa. Nggih. Itu semuanya bermanfaat. Dari mulai daunnya, pelepahnya, batangnya, buahnya. Itulah ciri khas identitas seorang muslim. Hendaknya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan pun sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang bermanfaat. Subhanallah, ini seorang mukmin, seorang muslim menurut Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, seorang mukmin itu seperti apa? Lebah. Lakamithli nahlah, seperti lebah. Lebah itu subhanallah Pak Bu, makan nggak pernah makan yang kotor-kotor, you know what? Iya, makanya apa? Nektar bunga. Subhanallah, keluarnya madu bermanfaat. Begitulah seorang mukmin, dia hendaknya makan sesuatu yang halal. Dia tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang halal. Dan dia tidak mengekspresikan segalanya, baik itu tangan, kaki, mulut, kecuali sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau kita amati lebah itu
kalau napa jenenge mencok ini bahasa Indonesia napa? Nah, kalau hinggap di bunga tidak merusak bunga. Gino mboten? Tidak merusak bunga. Kalau hinggap di sebuah tangkai pohon, tangkai bunga tidak merusak tangkainya. Bahkan memberikan manfaat kepada si bunga, membantu penyerbukan si bunga. Subhanallah. Itulah seorang mukmin, kata Nabi SAW. Dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk tanda kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, menurut standar syariat. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini merupakan hadis yang begitu sangat agung. Hadis yang apabila kita berusaha untuk mengamalkan, sungguh cukup kita jadikan hadis ini sebagai kaidah untuk kita terus berbuat kebaikan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga ini merupakan usul kaidah dalam perkara atau masalah adab. Kita berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua atau bagi orang lain fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang begitu singkat namun subhanallah maknanya sangatlah luas. Dan sebelum itu Pak Bu, hadis ini, kandungan hadis ini tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali kita benar-benar mujahadah. Kita melawan jiwa kita. Kita berjuang untuk berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Khususnya anak pribadi, ya, kita semua benar-benar harus mujahadah, bahkan harus watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita saling menasihati. Terkhususnya ini Pak Bu. Nama Pak Bu? HP. Subhanallah. Kadang tak terasa, ya, baru pegang lihat jam, loh kok wis manjing, nggak terasa. Dan Bapak Ibu sekalian, benda yang begitu mungil yang biasa kita bawa kemana-mana, ya, ini bagaikan apa? Bagaikan pisau bermata dua. Bagaikan pisau bermata dua. Bisa kita maksimalkan untuk kebaikan dan sebaliknya. Kita banyak terjerumus dalam keburukan melalui ini. Sehingga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk tanda kebaikan Islam seseorang itu, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Masuk ke Facebook, lihat komen, ikut komen, dah nggak terasa, loh azan, loh jam semene, loh orang masak, loh orang ngarit, gimana buatan Pak Bu, loh orang nyales, nggak nyales. Subhanallah. Kadang menjadi musibah, kadang menjadi nikmat, tergantung kita menyikapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua taufik, memberi kita hidayah, dan memberi kita semua kemudahan dalam mengamalkan hadis ini. Dan sekali Pak Bu,
hadis ini tidak bisa kita amalkan kecuali apa? Kita mujahadah, kita berjuang, kita berusaha penuh untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Ya, kalau kebiasaan sudah mendarah daging, wah itu berat sekali. Orang yang ngerokok nih Pak Bu, karena udah menjadi kebiasaan, susah. Kecuali Allah berikan kemudahan dia, ia bermujahadah untuk meninggalkan, Allah akan mudahkan insyaallah taala. Ya kan? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita kaji dalam pertemuan yang semoga Allah berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan memberkahi semua yang kita usahakan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.